Asep ya? Asep? Asep? Gak bisa dengar saya deh. Terdakwa. Terdakwa. Terdakwa Asep bisa dengar? Dia nggak bisa dengerin. Nggak bisa denger, Ya, Jackson. Suara Bapak terdengar, suara saya terdengar nggak? Arman, suaranya kedengeran nggak? Asep, terdengar Asep? Asep? Terdengar ya? Sidang bersama terdakwa Asep Supriyadi Mani hadir pada terbuka untuk umum. Sehat ya, saudara terdakwa ya? Bisa mengikuti persidangan hari ini ya? Ya, sesuai dengan agenda yang lalu, hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi ya, yang diikuti oleh penuntut umum. Sudah siap saksinya Bu? Silakan dihadirkan ke depan. Bapak bisa saja. Ya. Mata. Bapak Yuskada Ya Pak. Jeffrey Saputra bin Junaidi. Iya Pak. Betul ya? Betul Pak. Umur 35, Iya. lahir di Menggala, Menggala Pak. 16 Februari 1985. Iya. Pekerjaan wira swasta, Betul Pak. agama Islam. Islam. Suku? Lampung Pak. Wah, ini Sunda ya. Makanya lain sukunya. Sukunya. Tentunya Lampung ya. Lampung. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Serang Pak. Serang. Kenal dengan Asep? Kenal waktu mulai kita bisnis komedi itu Pak. Bapak bersedia disumpah ya? Bisa Pak. Ya Pak berdiri ya, nanti ikuti lafal sumpah saya ya. Iya. Saya akan ucapkan. Ayo Pak berdiri Pak. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan akan memberikan keterangan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Pak Yuskada sebagai saksi korban ini ya? Ya. Itu iya Pak. Ada peristiwa apa Pak yang Bapak alami Pak sehingga Bapak jadi korban? Masalah setahu ini saya masalah penggelapan uang Pak. Penggelapan uang. Iya. Penggelapan uangnya seperti apa Pak maksudnya Pak? Penggelapan uangnya itu kan tadinya ada penitipan barang pom ini Pak. Nah, kemudian barang itu sudah terjual, tapi uangnya tidak diberikan Pak. Gitu Pak. Sudah lama Pak bekerja sama dengan Asep ini? Sudah lama bekerja sama Pak? Sudah 2 tahun yang lalu Pak kejadiannya Pak. 2 tahun Kurang lalu. lebih ya. Kapan itu Pak? Masih ingat nggak? Bapak mulai kerjasamanya kapan? Masih ingat? Seingat saya 2019 Pak. Pas mau lebaran juga Pak. Tanggalnya kan? Lupa saya. Kalau nggak salah bulan Juni Pak. Itu cara kerjasamanya gimana Pak? Bisa nggak Bapak jelasin?
Kerjasamanya itu kesepakatan, Pak. Jadi itu kesepakatannya apabila barang itu terjual, itu uang diserahkan gitu, Pak. Ternyata yang barang itu 7 unit itu sudah terjual semua, barang sudah nggak ada tapi uangnya nggak diberikan, Pak. Itu, Pak. Selama 2 tahun itu ya, ada nggak kerjasama ini memang berjalan dengan baik gitu ya? Sebelumnya baik, Pak. Hanya yang terakhir yang 7 unit itu aja, Pak. Jadi yang titipan 7 unit itu barang terjual, uang nggak masuk, Pak. Nah itu mulai ada permasalahan kapan, Pak? Kurang lebih waktu pas mau bulan puasa, bulan Juni kalau nggak salah, Pak. Tahun 2019 kalau nggak salah, di tahun segitu. Jadi pas mau lebaran, Pak, mau lebaran. tahun 2019. Iya. Jadi mau lebaran itu saya pulang ke tempat mertua di Cibaliung. Saya lihat barang itu sudah nggak ada semuanya. Ternyata udah kejual dan uang nggak ada yang masuk, Pak. Ada berapa unit yang 7, Pak. 7. 7 unit. Itu pengiriman bulan apa, Pak? Ingat nggak? Kalau pengirimannya saya lupa, Pak. Lupa pengiriman bulan ya. Satu unit berapa, Pak, harganya? Variasi, Pak. Variasi. Ada yang 3,5 juta, ada yang 2,5 jutaan. Karena beda-beda, Pak, bu ininya. Usaha Bapak itu memang. Iya, Pak. Oh, nama CV-nya TV Biji Grand Nusantara, Pak. sudah berapa lama, Pak? Sudah tinggal di 2016, Pak. 2016. Ini izin Pertamina. Izin enggak, Pak. Kita kalau ini kan kita nggak ada izin Pertamina, Pak. Oh. Hanya izin TV aja. Bapak Putusan aja. menyiapkan tabung gitu. Iya, box itu, Pak, kita bikin sendiri. Pom ini. Terus minyak kita dari mana, Pak? Kalau minyak itu, Pak, kita beli kan konsumen itu dia beli yang bukan subsidi, Pak. Jadi yang non subsidi. Jadi nggak harus pakai izin lagi beli minyak ke Pertaminanya. Bapak hanya fokus saja. Saya hanya jual boxnya aja, Pak. Berarti yang mengisikan minyak itu konsumen sendiri. Konsumen, Pak, yang punya lapak itu sendiri, Pak. Oh. Totalnya berapa, Pak, 7 unit itu, Pak? Untuk Uangnya nilai berapa? 22 juta sekian lah, Pak. Nggak nyampe 22 juta 200-an kurang lebih. Memang barangnya sudah nggak ada, Pak? Barang waktu saya tinjau pulang ke tempat mertua itu di depan sudah nggak ada semua, Pak. Oh. Biasanya kan dipajang, Ya. cuman pajangan itu sudah nggak ada lagi. Masih ingat kapan Bapak melihatnya, Pak? Waktu mau Idul Fitri, Pak, 20 tahun? 2019. 2019. Iya. Ini kan perkaranya 2019, Iya. baru naik sekarang ini. Karena waktu itu saya telepon, handphonenya nggak aktif. Saya ke rumahnya, orangnya nggak ada. Sempat ketemu orang tuanya, nggak tahu katanya. Nah, setelah kita tahu dia pulang, baru kita adukan itu, Pak. Oh. Jadi 2019 sempat tempat cari orangnya nggak ada ya? Saya sempat kontekan terakhir itu, sempat waktu itu nanyain, sebelum itu hilang kontak, Pak. Sampai terakhir itu waktu saya adukan ini. Bapak masih punya bukti-bukti kwitansi atau surat-surat? Nah, ada, Pak, waktu itu sempat saya masukkan ke berkas juga. Itu ada. Ada ya? Ada. Itu memang bukti apa itu yang Bapak ajukan itu? Titipan barang, Pak. Titipan barang. Titipan barang, kemudian untuk prosesnya gimana, Pak? Cara penitipan barang gimana? Jadi saya titip barang. Selama ini kan barang terjual, uang kita ambil, Pak, gitu, Pak. Cuman yang 7 itu, terakhir titipan yang 7 unit itu, barangnya habis, uang nggak masuk gitu loh, Pak. Konfirmasi nggak ada. Itu kalau Bapak datang ke tempat si terdakwa ya, itu uangnya diserahkan oleh yang nitip barang atau yang terdakwa transfer ke Bapak? Supir, Pak. Supir. Iya. Jadi tukar nota langsung kita, Pak. Itu kalau menitip barang, apakah terdakwa itu pesan dulu ke Bapak, barang habis,
barang terjual langsung kita kirim pak, kita ganti unit. Oh, nggak di ini. Cuman yang terakhir itu aja yang 7 aja kita nggak kontrol pak. Ini barang bukti yang 7 unit itu bukan? Iya, Iya. iya. Jadi waktu dikirim barang 7 unit sudah habis barangnya ya? Barangnya habis pak, Uangnya ada? uangnya nggak ada. Yang sebelum 7 unit Oh yang sebelumnya iya pak, barang ada, uangnya? uang ada, barang ada. Oh. Yang terakhir makanya dikirim 7 unit. Iya, Terus setelah itu Bapak nggak ngirim lagi? nggak ngirim lagi. Setelah kita lihat store nggak masuk, pas kita cek barang nggak ada, kita stop pak. Oh ya. Jadi ini harus bukti titipan barang yang terakhir ya? Iya pak, Setelah itu Bapak nggak ada ngirim lagi ya? nggak ada. Karena kalau misalnya datang lagi, barang masuk, Bapak dapat uang ya? Betul pak. Itu caranya ya? Pernah nggak Bapak komunikasi dengan Asep setelah Bapak bisa ketemu dia ini? Saya di komunikasi si Asep udah susah pak, handphonenya udah nggak aktif lagi pada waktu itu. Kalau saat ini, saat waktu Bapak laporan, orangnya ada kan? Ada. Pernah ketemu nggak komunikasi? Pernah ketemu pak di Polres pak. Hah? Saya datang ke sana nih, jenguk. Ada nggak pembicaraan tentang penyelesaian masalahnya? Nggak ada pak, saya nggak rekam. Nggak ada. Usahanya masih jalan Bapak? Masih pak. Masih. Jadi Asep ini bermasalah setelah 7 Pak ya, sebelum nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah pak. Saksi ya? Iya, Pak. Nah, sebelum yang 7 ini tuh berapa unit dijual sama dia Pak? Kurang lebih ya pak ya. Totalnya waktu itu ada yang terjual itu ada 21 unitan pak, dikurangin itu berarti Jadi cuma dikasih. 7. Ada 13-14an pak. Sebelumnya? Iya. Yang benar nih ya? Iya. Nah, kan tadi kata Pak Yuskan kan kalau barang laku terjual, Iya. uang diambil, barang baru dikirim, ditempatkan lagi di situ. Iya. Kalian mengambil kirim barang, sekalian ngambil uang pak. Kirim barang, sekarang ngambil uang. Iya, yang terjual. Kemarin saya udah lihat kwitansi-kwitansinya. Iya. Itu bukan perlu kali pengiriman. Iya betul pak. Dari Maret sampai Mei kalau nggak salah. Benar. Pengirimannya. Nah, Pikiran. kalau untuk yang 7 ini kenapa? Kan misalnya pengiriman Maret, di pengiriman berikutnya kenapa dikirim lagi barang ke dia sampai numpuk 7? Karena barang itu kita kan itemnya beda pak. Jadi stok barangnya kita ngirim yang ini, yang kejual yang beda gitu loh pak. Jadi nggak kirim satu item dengan item yang sama gitu loh pak. Ada berapa item? Kita ada yang digital, ada yang manual, ada yang ukuran 60, ada yang Berapa item? ada 4 pak. 4 item. Heeh. Yang kan baru 7 nih. Iya, itu Ini kan 7. ada yang numpuk. Maksudnya gini, kalau emang sistemnya laku, uang diambil, barang dikirim lagi, seharusnya nggak ada masalah. Paling 4 yang harusnya hilang kan, yang kiriman terakhir. Kok ini ada barang yang ketika ngirim barang ada uang yang belum ditarik kan, berarti Jadi barang tetap dikirim, tetap dikasih sama dia. Uang tagihan belum diambil. pertama gini pak, pertama harga itu kita kirim itu nggak sama dengan unit yang terjual. Karena permintaan kan kadang yang kejual box yang kecil kita kirim yang besar tuh pak. Itu yang ke satu. Iya. Yang keduanya itu kita itu tanggal pak. Tanggal itu nggak ini pak. Kita nggak tentu kirim tanggal hari ini, box diambil hari ini juga nggak gitu pak. Kadang kita kirim langsung 2 box gitu pak. Hanya untuk stok gitu loh pak. Nah stok yang 7 ini yang terjual itu loh pak, yang nggak dijual. Jadi masuknya itu nggak sesuai kadang dengan yang stok yang terjual, kita kirim dengan tipe yang sama gitu bukan pak? Iya, soalnya saya lihat waktu-waktunya kalau waktu-waktu itu kenapa nggak waktu ngirim barang yang pengiriman sebelumnya nggak ditagih? Karena kan kalau ada 4 tipe ya berarti terakhir-terakhir paling ada 4 unit doang, yang sisanya jadi masalah. Kita ada stok sebelumnya pak, itu kan kita ada stoknya nggak sesuai sama yang dijual pak. Sebelumnya kita punya stok pak. Jadi stok itu kurang lebih dari 7 pak stok kita pak. Iya. Iya stoknya banyak pak.
Ini tadi saksi bilang unit udah nggak ada dipajang di depan rumahnya. Iya betul, yang 7 itu udah nggak ada dipajang lagi Pak. Iya. Barang ini sebetulnya udah laku apa belum? Saya kurang tahu Pak laku belum laku. Yang jelas barang itu udah nggak ada, uang nggak masuk Pak. Iya. Pernah kalau ketemu sama orang tuanya tinggal di situ juga nggak? Di situ juga Pak. Di situ juga. Kalau kata orang tuanya apa? Kan terdakwa udah nggak ada nih. Kata orang tuanya kemana barang-barang yang di depan itu? Dia bilang udah terjual Pak. Kata orang tuanya Udah terjual. Oh. Tapi dikonfirmasi sama orang tuanya sih. Ya, melalui sopir Pak. Melalui sopir saya yang saya suruh nagih. Soalnya kemarin supir bapak yang saya tanya di sini, dia keterangannya itu barang udah nggak ada lagi di situ, bukan udah terjual. Iya, nggak ada lagi Pak. Iya, makanya pertanyaan saya nggak ada lagi itu terdakwa kemarin ngebantah, disimpan namanya di dalam. Oh gitu. Makanya barang itu sebetulnya masih ada nggak? Kalau kata orang tuanya si terdakwa, di mana barang itu? Kalau yang saya tahu barang itu udah nggak ada waktu saya lewat pulang ke kampung Pak. Udah kosong semua. Tanya nggak ke orang yang ada di situ? Sempat supir saya Pak tanya. Setelah lebaran itu tanya, saya suruh konfirmasi lagi. Sekarang waktu naik perkara ini pernah ditanya nggak terdakwa kemana sebetulnya barang itu? Karena pertanyaan saya kemarin ke supir bapak, Iya. yang digelapin ini uang atau barang? Uang Pak. Uang. Nah, kalau uang kan berarti harus jelas dulu udah terjual. Makanya kamu yakin nggak udah terjual? Ya dia bilang barang udah nggak ada di situ. Kata terdakwa, dia waktu itu ngurus cerai, makanya barang disimpan di dalam. Nah, bapak bisa memastikan nggak barang ini udah terjual sama terdakwa? Saya nggak, kalau saya pribadi nggak pernah konfirmasi Pak. Nggak pernah konfirmasi. Benar. Makanya selama dari 2019 sampai sekarang kan 2021 Hanya, ya. iya. Atau kemarin udah ketangkep lah dia dibawa ke Polres. Pernah tanya nggak sama dia? Sebetulnya barang ini masih ada apa enggak? Kalau udah terjual uang ini kemana? Nggak ada konfirmasi, nggak pernah tanya saya Pak. Nggak pernah ketemu Pak. Jadi kontak itu langsung putus. Waktu dilaporin ke polisi kan sama-sama diperiksa nih, bapak diperiksa sebagai saksi, dia sebagai tersangka kan? Nggak pernah komunikasi sama waktu itu? Nggak pernah Pak. Dia nggak pernah tanya langsung ke dia? nggak pernah. Kalau perjanjian bapak tadi ke terdakwa ini, bapak nitip jual atau dia ngambil barang dulu, dia beli barang itu, nanti bayarnya kalau laku? Titip jual Pak. Titip jual. Dia berarti bukan pembeli statusnya ya? Bukan. Apa konsinyasi aja? Bapak Iya. titipin ke dia? Saya titip barang ke dia dengan harga khusus Pak. Jadi kalau dia bisa kalau dia ngejual itu silahkan ambil lebihnya, saya bilang itu, komitmennya begitu Pak. Barang harga dari bapak berapa? Variasi Pak. Setiap unit beda-beda. Ada yang Kalau satu unit kalau itu kelebihannya berapa kalau dia ngelakuin? saya kurang tahu Pak, itu ini dia. Berarti terserah dia. Terserah dia. Berarti posisinya titip jual ya, bukan dia ngambil barang bapak, maksudnya bukan dia beli tapi bayarnya nanti utang kan? Bukan Pak. Kalau dalam perjanjiannya, ini misalnya barang laku, Iya Pak. prosedurnya gimana? Barang laku itu langsung kita ambil uangnya Pak biasanya Pak. Jadi setorannya, prosedurnya barang kejual, uang kita ambil. Ya prosedurnya gimana? Prosedur ya SOP-nya lah ya, baru kita bilang ini ada masalah apa enggak. Kalau dia misalnya ngelakuin barang, apa yang dilakukan sama terdakwa? Apakah nungguin supir bapak datang atau dia melapor ke bapak? Barang udah laku. Biasanya lapor Pak, konfirmasi Pak. Maksudnya bukan biasanya di perjanjian yang dulu dibuat sama dia kan bapak? Iya, begitu Pak perjanjiannya. Perjanjiannya gimana? Kita lisan Pak komitmennya. Iya, komitmen lisan. Jadi barang terjual ya harus setor itu Pak. Barang terjual kita langsung ambil. Kita tukar nota. Dia selain usaha yang box Pertamina ada usaha lain nggak di situ? Setahu saya dia jualan Pak di pasar Pak. Enggak, yang depan rumahnya itu? Enggak ada lagi. Enggak ada, cuma box Pertamina. Cuman pom ini aja. Ada nggak perjanjian uang ini boleh dipakai dulu sama dia? Enggak ada Pak. Jadi kalau dia ngelakuin sambil nungguin bapak nanti ngambil uangnya bisa dipakai dulu sama dia? Enggak ada Pak. Yang penting pada saat ditagih duit ada? Enggak ada. Ada perjanjian itu? Enggak ada Pak. Tapi haknya bapak sekian, terserah dia jual berapapun ya terserah Iya dia. Pak.
korban ya? Iya. Harganya variasi. Iya. Nah, itu total harga itu yang menjadi kerugian tadi. Iya. Berapa kerugiannya? 22.200.000-an kurang lebih. 22.250.000 ya? Iya. Nah, kemudian tadi saudara saksi kan mengatakan setiap perjanjiannya setiap terjual tukar nota. Iya. Seperti itu kan? Ini kalau dilihat dari kwitansinya ini kan bulannya beda-beda ya Pak? Iya. Ada Maret, ada 4 Maret, 12 Maret, 18 Maret, Betul. 29 Maret sama 6 Mei. Hmm. Nah, setiap tanggal terjual itu dia ada konfirmasi nggak? Ini kan agak berjauhan ini. Itu stok barangnya ya, penyetokannya beda-beda tanggalnya. Nah, yang 7 ini dia ada konfirmasi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nah, kemudian itu kan tadi Bapak bilang barangnya udah nggak kelihatan di pajak. Sudah nggak. Ini kan itu bisa dilewatin tiap hari di rumahnya si terdakwa. Seorang saya sering pulang juga. Sering pulang lewat situ. Lewat situ. Nah, ini kan tanggalnya agak berjauhan beda-beda ya. Betul. Nah, setiap lewat itu dari bulan Maret sampai bulan Mei itu kira-kira memang udah nggak ada barangnya atau gimana? Barang sudah nggak ada. Dari bulan Maret itu? Dari mulai bulan puasa itu, terakhir saya mau lebaran itu, bulan 2019. Oh, gitu. Jadi, tapi seputar tanggal dari Maret itu kira-kira barangnya masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Masih. Lengkap atau nggak tahu ya? Nggak tahu, dicek. kita nggak cek. Yang jelas hilang komunikasi itu barang nggak ada di situ yang saya Oke. stop. Kemudian tindak lanjutnya apa Pak setelah tahu barang itu nggak ada, uang nggak disetorkan? Sempet kita kontak, sulit, kemudian nomor handphonenya nggak aktif lagi, sama si Asepnya itu sempet. Kemudian ada minta ini ya bantuan saksi ajat ya, kemarin ada saksi. Oh ya, suruh ngecek lagi barang. Itu orang perusahaan juga? Si Ajat itu saudara maksudnya, Oh, masih saudara. kerabat. Ya? Nah, itu ngecek Bapak ikut ke rumahnya Asep enggak? Enggak. Orangnya nggak ada tapi infonya. Orangnya saya berkali-kali di situ ngecek, memang nggak ada. Si Asepnya udah nggak di situ lagi. Terus kira-kira Bapak tahu nggak itu kemana? Apakah barangnya udah terjual atau enggak? Kalau untuk kemana saya nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya barangnya nggak ada, uang nggak disetorin gitu ya. Iya. Cukup ya. Ya, Asep, keterangannya benar atau salah? Saksi tersebut. Keterangannya benar atau salah, Asep? Keterangan dari saksi tersebut yang saudara dengarkan benar atau salah? Atau ada sanggahan? Yang salah apa yang salah? Ya, salahnya apa salahnya? Hah? Oke, tapi rumahmu sama rumah istri beda? Iya, dia kan rumah yang dia tahu kan rumahnya rumah yang itu, bukan dia nggak tahu bilang rumah istri nggak tahu. Terus apa? Yang pomininya gimana pomininya? Masih ada sisa. Sekarang masih ada barangnya? Udah ditarik? Oh. Jadi barangnya itu ditariknya kapan, kamu ingat nggak? Sama ya. Berapa unit ditariknya? Berapa unit yang ditarik? Berapa?
sisanya kan 7, kan ada 7, 4 kemana 4? 10 unit ya, sisa 3, 7 nggak ada. Uangnya sudah dikasih ke bapak belum? Uangnya sudah dikasih belum? Belum. Uangnya belum dikasih. Disimpan di mana itunya kemarin? Disimpannya di mana? Komininya. Kata bapak ini nggak ada dipajang. Yang sisanya di mana disimpannya? Yang kata kamu ada sisa itu disimpan di mana? Tadi uangnya belum kamu serahkan ya? Uangnya belum kamu serahkan ya? Ya udah ya. Ya. Jadi itu Pak ya, disangkan Pak ya, Ya. di pemilihnya ya, dan juga nanti juga ya ada di Pandeglang tapi nggak di rumah tempat menara pemini, itu rumah orang tuanya. Saya tahu memang di situ sih Iya, Pak. Bapak nggak tahu ya masalah itu kan? Nggak tahu. Bapak tahunya dia Cuman- pemininya di rumah ini Bapak. Cuman kalau bilang tempat mertuanya, orang saya sempat ke sana kok Pak, ketemu mantan istrinya, di situ nggak ada. Nggak ada ya. Saya sempat ke sana supir saya, bahkan kita naruh orang di situ juga. Asep udah nggak ada di situ tempat istrinya, Oh, di rumah istri juga nggak ada. nggak ada. Saya di situ di sampingnya ngejual pom ini juga satu Pak. Yang ngejual itu saya suruh tilik sandi ke situ. Tadi kata dia ada ditarik pemininya Pak, betul? Itu bukan yang 7 unit itu Pak. Jadi ternyata ada sisa. Kan kita banyak stok itu Pak. Teman kita nggak tahu posisi pajangan itu udah nggak ada. Kalau bilang yang 7 itu kita nggak ada konfirmasi sama sekali. Kalau yang 3 itu memang itu ada sisa dari stok yang ada. Pas kita cek di rumahnya ternyata di dalam disimpan Pak. Oh. Gitu. Yang bikin itu memang di dalam ya. Di dalam ternyata ada di dalam waktu kita datang. Kita mau konfirmasi mau udahan itu Pak. Ternyata barang yang 7 itu memang nggak ada dan yang sisa dari stok yang sebelumnya ada di dalam Pak. Sisa stok ini berapa? 3 Pak yang kita tarik itu. 3 Tarik unit. 3. Iya. 3. Yang 7? Yang 7 itu nggak ada konfirmasi, nggak ada info. Ya ada 10 gitu. Iya, total semuanya yang ada di situ Pak. Terakhir itu Pak. Asep, yang 7 sudah terjual ya? Sudah terjual, tapi uangnya belum diserahkan. Uangnya belum diserahkan. Ya. Sudah ya. Begitu keterangannya ya. Sudah disangka, sudah ditanya lagi ya oleh saksi ya. Jadi memang 3 itu yang belum terjual ya. Dan yang 7 sudah tidak ada, tapi uangnya tidak kamu serahkan ke Pak Yuskan ya. Itu ya. Pak, terima kasih sudah hadir ya. Iya Pak. Bisa pulang atau mau melihat persidangan boleh. Terima kasih Pak. Ya.